kira-kira kontrasepsi apa yang bagus untuk kami berdua untuk mencegah kehamilan? Kehamilannya berapa lama gitu? Beberapa bulan ke depan. Untuk beberapa bulan. Sebelumnya kalau saya boleh tahu nama bapak dan ibu siapa? Kalau bapaknya? Bapak Adi. Bapak Adi. Baik Ibu Ana dan Bapak Adi. Perkenalkan saya bidan yang bertugas di sini. Nantinya saya juga akan melakukan konseling dengan Bapak Adi dan Ibu Ana. Saya Bidan Evi, di sini saya bertugas dari pukul pagi dan pukul 2 siang nanti. Baik Bapak Ibu, penggunaannya hanya beberapa bulan. Nah di sini saya ada 2 rekomendasi alat kontrasepsi, yaitu pil dan juga kondom. Nah jadi nanti saya jelaskan dulu. Nah nanti akhir-akhir Bapak bisa menentukan dan Ibu juga bisa menentukan apa yang baik untuk dipakai. Pertama ada pil KB. Nah Ibu bisa, Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah di sini juga pil KB-nya berbagai macam di sini. Kita lihat berbagai macam. Pil kontrasepsi KB ini adalah pil dikonsumsi harian yang mengandung hormon untuk mengubah cara kerja tubuh dan mencegah kehamilan. Hormon adalah substansi kimia yang ada di pil KB itu untuk mengontrol dan memfungsikan organ tubuh. Nah dalam kasus ini pil hormon ini mengontrol ovarium dan juga uterus atau rahim. Ada juga di sini kan ada berbeda nih, ada berbagai macam. Nah ada yang kebanyakan pil adalah pil kombinasi, yang pil kombinasi seperti ini. Nah, pil kombinasi itu yang seperti ini. Pil ini berfungsi untuk menebalkan lendir dan sekitar serviks yang semakin mempersulit si sperma untuk memasuki uterus dan mencapai sel telur yang sudah dilepas. Kebanyakan pil KB terdiri dari paket 21 hari atau 28 hari. Beberapa wanita memilih paket 28 hari karena itu membantu untuk tetap berada pada kebiasaan mengonsumsi pil setiap harinya. Jadi membantu si wanitanya, ibu anak ini. Selain dari pil yang dapat mengubah frekuensi menstruasi adalah pil progesteron berbasis rendah. Pil ini bekerja dengan mengubah lendir serviks dan dinding uterus. Tadi pil progesteron atau biasa disebut dengan pil mini yang ini. Nah, yang itu juga dia dikonsumsi setiap hari tanpa jeda. Seperti itu. Untuk agar efektivitasnya bekerja dengan baik. Tadi kan saya jelaskan jenis-jenisnya. Terus bagaimana cara menggunakan si pil KB ini? Pil KB jenis apapun dapat bekerja dengan baik jika diminum setiap harinya pada jam yang sama. Untuk 7 hari pertama konsumsi pil, seorang wanita masih harus menggunakan tambahan alat kontrasepsi seperti kondom. Nah, kondom ini juga bisa mencegah penularan penyakit seksual dan juga bisa mencegah kehamilan. Dan setelah 7 hari, pil dapat bekerja sendiri untuk mencegah kehamilan. Tetapi si bapaknya harus tetap menggunakan kondom untuk mencegah penularan penyakit seksual. Dan jika dikonsumsi pil terlewat atau terlupakan, nah si ibu ini tidak akan terlindungi dari kehamilan dan akan diperlukan cadangan kontrasepsi seperti kondom. Jadi kalau misalnya pilnya terlewatkan, itu boleh ibunya suruh bapaknya untuk menggunakan kondom biar tidak terjadi kehamilan. Karena kan bapak ibunya tadi kan lupa nih minum pil. Nah terus pasti kayak gimana ya nanti hamil gini-gini berhubungan. Jadi tetap ibunya suruh si bapaknya buat ini menggunakan si kondomnya. Harus berhenti melakukan seks sementara kalau misalnya lupa pilnya dan si bapak memang tidak mau menggunakan kondom gitu. Baik Bapak Adi dan juga Ibu Ana, ini ada keuntungan dan juga kerugian dari pilnya. Nah yang pertama itu ada keuntungan. Ini sangat efektif bila digunakan secara benar. Terus tidak mengganggu hubungan seksualnya juga, tidak mempengaruhi ASI yang berkombinasi ini. Kesuburan cepat kembali, nyaman dan mudah digunakan, terus sedikit efek samping, dapat dihentikan setiap saat dan juga tidak mengandung estrogen. Adapun kerugiannya, nah kerugian ini apa aja? Hampir
30 sampai 60% ini mengalami gangguan haid. Jadi haid itu tidak teratur. Ya, betul. Terus BB meningkat atau menurun dan harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Dan bila lupa satu pil, kegagalan menjadi lebih besar. Makanya memang harus betul-betul diingat, jangan sampai lupa. Yang keempat, payudara tegang, ada rasa mual, pusing, dermatitis, jerawat, atau hirsutisme. Nah, itu gangguan rambut-rambut di bagian tertentu, misalnya di jidat, lebat, seperti itu, ada di bulu wajah, di wajah juga ada, kumis, ya. Dan juga resiko kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar kandungan, jadi tidak semesti di tempatnya. Dan yang terakhir, kerugiannya itu efektivitas menurun jika digunakan bersamaan dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada riwayat TB atau juga epilepsi, lebih baiknya konsul ke dokter langsung. Itu apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi begitu Bapak dan Ibu untuk yang pil tadi. Terus Bu, yang kondomnya itu gimana? Oh, yang kondom. Nah, ya ini kondomnya ada di sini, ada berbagai macam. Yang pastinya ya fungsinya untuk mencegah kehamilan dan juga agar tidak menularkan penyakit seksual. Nah, seperti itu. Ini ada yang polos, ini ada yang bergerigi, ada yang sutra juga. Tapi perlu diketahui, orang tuh kan ada yang sensitif sama yang kondom. Takutnya ibunya juga alergi sama bahan-bahan latex. Nah, ini tuh terbuat dari bahan-bahan latex. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada lagi, cuma di Indonesia tuh nggak ada dijual belikan seperti itu. Yang kebanyakan yang seperti ini yang dijual. Nah, terus untuk bagaimana sih mekanisme kerja si kondom ini? Jadi mekanismenya itu si kondom ini menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan juga sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung subung karet. Jadi di sini ada subung karetnya yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak langsung ke saluran reproduksi perempuan. Dan untuk efektivitasnya bila digunakan dengan benar ya pasti resiko kehamilannya juga lebih rendah gitu. Mungkin bisa saya praktekkan biar Bapak tahu. Iya, biar bapaknya juga nggak bingung cara pemasangan gitu, biar pemasangan kondom itu betul. Untuk efek sampingnya ini tidak ada efek samping hormonal karena kan kondom ini non hormonal dan juga mudah didapat karena banyak dijual belikan di pasar-pasaran, di apotek itu juga banyak. Ini digunakan sebagai metode sementara atau cadangan sebelum menggunakan metode lain. Apalagi Bapak kan sama Ibu ini beberapa bulan aja kan menundanya, jadi ya bagus juga untuk digunakan. Yang sudah saya jelaskan tadi bisa mencegah penyakit menular seksual. Apa sih keterbatasannya? Jadi keterbatasan si kondom ini itu keberhasilan sangat dipengaruhi cara penggunaannya dan disiapkan sebelum berhubungan seksual. Jadi kalau misalnya caranya juga tidak benar ya itu akan mempengaruhi. Caranya kayak gimana? Oh yang benar, nanti saya praktikkan cara menggunakan kondomnya biar Bapak lebih tahu lagi cara penggunaan kondom biar nggak kebobolan. Nah gini, itu kan ini ada pastinya ini ada kayak gelembung gini kan? Ya. Nah kalau mau dipasangkan di penis itu ininya dipegang dulu biar gelembung atau udara itu nggak masuk. Ya ininya dipegang biar nggak pecah. Takutnya kalau nggak ditahan ya pecah. Nah, seperti ini. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu inilah tempat si spermanya. Biar spermanya itu nggak langsung ke alat reproduksi si ibu. Ya, spermanya tak ketemu sama si sel telur itu. Untuk pelepasan harus ada ini juga tekniknya biar kehamilannya biar tidak terjadi kehamilan. Nah, sebelum itu kita harus urut terlebih dahulu
di bagian penis itu sudah tidak ada sampai di sini. Diurut. Setelah itu untuk pelepasannya juga sama, diurut seperti ini. Diurut. Setelah itu ikat, Bapak, diikat. Biar spermanya ini nggak tumpah. Nah, setelah itu dibuang ya di tempat sampah. Tapi perlu Bapak ketahui ya, kalau pemasangan kondom ini harus saat penisnya memang ereksi. Ereksi itu apa itu? Tegang. Harus benar-benar tegang. Karena kalau nggak tegang, dia nggak bakalan bisa dipasangin kondom. Seperti itu. Nah, dari konseling tadi mungkin Bapak dan Ibunya mau diskusi dulu atau langsung bisa ditentukan kontrasepsi apa yang mau digunakan. Karena ini memang cocok untuk penundaan beberapa bulan. Mungkin kayaknya saya pilih kondom aja deh, karena nggak ada juga efek sampingnya kan. Kalau misalnya pil kan dia efek sampingnya ke istri saya kan, ada hormon itu dia nggak ada efek sampingnya aja sih. Karena juga menundanya cuma beberapa bulan saja, jadi nggak apa-apa bisa aja nanti. Iya. Tapi itu aja sih Bu, kalau kondom takut yang alergi gitu. Tapi jarang sih kalau yang alergi untuk ini. Memilih kontrasepsi kondom yang digunakan mungkin sudah selesai konseling hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Itu Bu, yang kondomnya itu gimana pakainya? Sekali pakai atau bisa dipakai lagi gitu? Kalau sudah dipakai sekali? Nah, oke. Nah, kondom ini hanya dipakai satu kali. Jadi maksudnya tuh satu kali saat Bapak sudah pelepasan atau spermanya sudah keluar, nah itu harus diganti lagi yang baru. Kalau mau Kalau mau lanjut produksi? ya, gitu. Oke Ibu, mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah cukup hari ini konselingnya. Oke, saya cukup. Makasih, Bu. Ya, boleh pulang. Hati-hati ya. Enggak, langsung beberapa wanita. Dibilang dosa baca. Enggak apa-apa, langsung aja.